Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Ramadhani dengan NIM 2209065008, kelas Ekonomi Pembangunan B. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai inflasi dan pengangguran yang diberikan oleh Bapak dosen Muhammad Jamil SE MSI. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai inflasi, di mana pengertian dari inflasi itu sendiri adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat, karena secara real tingkat pendapatannya juga menurun. Jadi misalkan besarnya inflasi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 5%, sementara pendapatan tetap, maka itu berarti secara real pendapatan mengalami penurunan sebesar 5%, yang akibatnya relatif akan menurunkan daya beli sebesar 5% juga. Selanjutnya ada teori inflasi, di mana teori inflasi secara umum ada 3 kategori, yaitu teori kuantitas, teori Keynes, dan teori strukturalis, di mana masing-masing teori ini menekankan bagian yang berbeda dari proses inflasi dan tidak sepenuhnya memperhitungkan semua aspek penting dari proses kenaikan. Yang pertama itu teori kuantitas, di mana teori ini menekankan bagaimana jumlah uang beredar dan ekspektasi psikologis masyarakat terhadap kenaikan harga berperan dalam proses inflasi. Prinsip utama teori ini adalah bahwa inflasi hanya dapat terjadi jika terjadi kenaikan jumlah uang yang beredar. Apapun alasan awal kenaikan harga, inflasi akan berakhir dengan sendirinya jika jumlah uang yang beredar tidak dinaikkan. Yang kedua, mengenai teori Keynes. Gagasan ini berpendapat bahwa inflasi dihasilkan dari keinginan masyarakat untuk hidup di atas kemampuannya, di mana teori inflasi Keynes ini mengemukakan bahwa inflasi terjadi ketika permintaan agregat melebihi penawaran agregat di ekonomi. Menurut teori Keynes juga, jika permintaan agregat melebihi penawaran agregat, maka harga barang dan jasa akan naik. Hal ini terjadi karena produsen akan menaikkan harga untuk mengimbangi tingginya permintaan. Namun jika penawaran agregat melebihi permintaan agregat, maka harga barang dan jasa akan turun. Selanjutnya, yang terakhir, teori strukturalis, di mana ide ini menekankan bagaimana struktur ekonomi yang tidak fleksibel adalah akar dari inflasi. Produsen tidak dapat dengan cepat memprediksi kenaikan permintaan yang disebabkan oleh ekspansi populasi. Jika teknologi dasar digunakan, sulit untuk memenuhi permintaan ketika ada peningkatan populasi. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi, di mana inflasi terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu berdasarkan sumber penyebabnya, di mana inflasi berdasarkan sumber penyebabnya ini terbagi menjadi 3 golongan, yaitu inflasi karena tarik permintaan, yang kedua inflasi penawaran, dan yang ketiga inflasi campuran, di mana inflasi karena tarik permintaan ini ketika harga permintaan keseluruhan meningkat, inflasi permintaan terjadi. Permintaan pergeseran inflasi atau inflasi pembatasan permintaan terjadi ketika sumber daya tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan komposisi permintaan dengan lancar, yang menyebabkan harga meningkat. Selanjutnya, inflasi penawaran, di mana kenaikan biaya manufaktur atau biaya untuk memperoleh produk dan jasa merupakan kontributor utama inflasi penawaran. Akibatnya, produsen harus menaikkan harga untuk meningkatkan keuntungan, sehingga operasi produksi jangka panjang dapat berlanjut. Yang ketiga dan yang terakhir, inflasi campuran, di mana inflasi campuran adalah inflasi yang disebabkan oleh kombinasi dorongan biaya dan tarikan permintaan. Yang selanjutnya ada jenis inflasi secara umum, di mana jenis inflasi secara umum terbagi menjadi 3 golongan juga. Yang pertama, inflasi IHK atau umum, yang kedua inflasi inti, dan yang ketiga inflasi harga administrasi, di mana inflasi IHK atau umum inflasi semua produk dan layanan yang harganya diperiksa secara rutin, yang dikenal dengan
CPI atau inflasi umum. Dan yang kedua ada inflasi inti, di mana inflasi inti adalah inflasi barang dan jasa yang perubahan harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, dan pada umumnya karena perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perubahan harga secara umum karena cenderung permanen dan persisten. Yang selanjutnya ada dan yang terakhir ada inflasi harga administrasi, di mana inflasi harga administrasi terjadi akibat keterlibatan pemerintah seperti kenaikan harga bensin. Selanjutnya jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahan, di mana jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahan terbagi menjadi 4. Yang pertama itu inflasi ringan, di mana inflasi ringan nilai keparahannya ini kurang dari 10%, di mana jenis inflasi ini masih dianggap normal dalam rentang inflasi, di mana orang masih percaya pada uang dan masih mau memegang uang. Yang kedua, inflasi sedang, nilai keparahannya sudah 10% sampai 30%. Yang ketiga ada inflasi berat, di mana nilai keparahannya 30% sampai 100%, di mana inflasi ini terjadi karena pemerintahan yang lemah, perang, revolusi atau kejadian lain yang menyebabkan barang tidak tersedia di pasar, sementara jumlah uang beredar sangat banyak sehingga orang tidak percaya pada uang. Dan yang terakhir ada hiperinflasi, di mana nilai keparahannya di atas 100%. Pada saat terjadi hiperinflasi, orang sudah tidak percaya lagi pada uang. Yang selanjutnya jenis inflasi berdasarkan pengaruhnya, di mana jenis inflasi berdasarkan pengaruhnya terbagi menjadi 2, yaitu inflasi tertutup dan inflasi terbuka. Di mana inflasi tertutup adalah inflasi yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau beberapa barang tertentu, dan inflasi terbuka adalah inflasi yang terjadi pada semua barang dan jasa secara umum. Yang terakhir ada jenis inflasi berdasarkan sifatnya, di mana ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama inflasi merayap, yang kedua inflasi menengah, dan yang ketiga inflasi tinggi. Di mana inflasi merayap atau yang dikenal dengan inflasi yang rendah, bergerak lambat dan telah lazim untuk waktu yang cukup lama. Yang selanjutnya ada inflasi menengah, di mana inflasi menengah atau sedang ditandai dengan kenaikan harga yang relatif tinggi, sering terjadi dalam waktu singkat dan cenderung semakin cepat. Dan yang terakhir ada inflasi tinggi, di mana jenis inflasi yang paling parah yaitu inflasi tinggi, ditandai dengan kenaikan harga 5 sampai 6 kali lipat, di mana pada titik ini nilai uang menjadi anjlok. Selanjutnya dampak inflasi. Ada beberapa masalah sosial, biaya sosial yang muncul dari inflasi yang tinggi, kurang lebih 10% per tahun. Di antaranya yang pertama, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, makin buruknya distribusi pendapatan, dan yang ketiga, terganggunya stabilitas ekonomi. Yang pertama itu menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, di mana tingkat kesejahteraan masyarakat sederhananya diukur dengan tingkat daya beli pendapatan yang diperoleh. Inflasi menyebabkan daya beli pendapatan makin rendah, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil dan tetap. Yang kedua, makin buruknya distribusi pendapatan, di mana dampak buruk inflasi terhadap tingkat kesejahteraan dapat dihindari jika pertumbuhan tingkat pendapatan lebih tinggi dari inflasi. Jika inflasi 20% per tahun, pertumbuhan tingkat pendapatan harus lebih besar dari 20%. Dalam masyarakat, hanya segelintir orang yang mempunyai kemampuan meningkatkan pendapatan kurang lebih 20% per tahun. Akibatnya, ada sekelompok masyarakat yang mampu meningkatkan pendapatan real atau pertumbuhan pendapatan nominal, dikurangi lagi inflasi lebih besar dari 0% per tahun. Dan yang terakhir, terganggunya stabilitas ekonomi, di mana pengertian sederhana dari stabilitas ekonomi adalah sangat kecilnya tindakan spekulasi dalam perekonomian. Inflasi yang kronis menumbuhkan perkiraan bahwa harga-harga barang dan jasa akan terus naik. Bagi konsumen, perkiraan ini mendorong pembelian
barang dan jasa lebih banyak dari yang seharusnya atau biasanya. Tujuannya untuk lebih menghemat pengeluaran konsumsi. Selanjutnya, cara mengatasi inflasi. Di mana ada beberapa cara untuk mengatasi inflasi. Yang pertama itu kebijakan moneter, di mana saat terjadi inflasi, maka pemerintah harus menerapkan kebijakan moneter untuk bisa menjaga kestabilan moneter, di mana sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat dan dampak inflasi pun bisa teratasi. Ada beberapa kebijakan moneter yang bisa diterapkan. Yang pertama itu kebijakan diskonto dengan meningkatkan suku bunga agar masyarakat bisa semangat lagi untuk menabung di bank. Yang kedua, ada kebijakan penetapan persediaan kas, di mana menetapkan persediaan uang yang saat itu sedang beredar luas dan menetapkan persediaan uang kas di berbagai bank konvensional, di mana pihak yang bertanggung jawab dalam mengurangi peredaran uang pada dasarnya adalah bank sentral. Yang ketiga, ada kebijakan operasi pasar terbuka, mengurangi peredaran uang dengan cara menjual berbagai surat berharga negara. Yang kedua, ada kebijakan fiskal, di mana selain melakukan kebijakan moneter, kebijakan fiskal juga bisa ditempuh dengan guna mengatasi laju inflasi. Cara ini bisa ditempuh agar bisa mengurangi penerimaan dan juga pengeluaran pemerintah negara. Ada dua hal yang bisa dilakukan negara. Yang pertama itu meningkatkan tarif pajak untuk setiap perusahaan dan rumah tangga agar tingkat konsumsinya menurun, sehingga harga barang dan jasa juga akan turun dan masalah inflasi bisa teratasi. Yang kedua, menghemat pengeluaran belanja pemerintah sehingga permintaan pada barang dan jasa mampu menurunkan harga bisa berkurang. Itulah tadi pembahasan mengenai inflasi. Selanjutnya pembahasan mengenai pengangguran, di mana pengertian dari pengangguran sendiri itu di mana pengangguran tidak berkaitan dengan mereka yang tidak bekerja, tetapi dengan kata lain tidak atau belum menemukan pekerjaan, di mana pengangguran merupakan kelompok orang yang ingin bekerja atau sedang berusaha mendapatkan dan mengembangkan pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Sedangkan pengertian dari tingkat pengangguran tersendiri itu adalah persentase angkatan kerja yang tidak atau belum mendapatkan pekerjaan. Angka tingkat pengangguran didapat dengan cara membagi jumlah angkatan kerja bukan penduduk usia kerja dikalikan dengan 100%. Selanjutnya jenis-jenis pengangguran, di mana pengangguran juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu dapat dibedakan menurut sumber dan penyebabnya, di mana yang pertama itu ada pengangguran normal atau friksional, yang kedua ada pengangguran siklikal, dan yang ketiga ada pengangguran struktural. Di mana pengangguran normal atau friksional, karyawan yang terpaksa berhenti dari pekerjaan sebelumnya untuk mencari posisi baru yang lebih baik, baik dalam hal gaji dan kualitas, yang dianggap sebagai pengangguran normal atau friksional. Pada karyawan ini sementara menganggur dan mencari pekerjaan. Yang kedua tadi ada pengangguran siklikal, di mana pengangguran siklikal adalah naik turunnya siklus ekonomi sebagai akibat dari naik turunnya perekonomian secara keseluruhan menghasilkan pengangguran. Yang ketiga, pengangguran struktural, di mana ketika struktur ekonomi berubah itu menghasilkan pengangguran struktural. Kami menyadari bahwa tidak semua sektor ekonomi suatu negara akan mengalami pertumbuhan dan akan menghadapi kesulitan. Hasilnya adalah penurunan produksi industri. Akibatnya ada beberapa karyawan yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang berujung pada pengangguran. Yang kedua, jenis pengangguran berdasarkan ciri pengangguran. Yang pertama itu ada pengangguran terbuka, ada pengangguran tersembunyi, dan ada pengangguran musiman. Di mana pengangguran terbuka ketika jumlah
orang yang mencari pekerjaan tumbuh lebih cepat daripada jumlah posisi terbuka. Ada peningkatan jumlah orang yang mencari pekerjaan yang tidak dapat ada peningkatan jumlah orang yang mencari pekerjaan yang tidak dapat menemukannya, dan pengangguran tersembunyi adalah pengangguran yang ada karena ada lebih banyak karyawan daripada yang ingin disewa oleh penyedia atau bisnis. Dan yang ketiga, pengangguran musiman. Orang yang menganggur musiman tidak bekerja selama musim tertentu. Seperti industri pertanian dan perikanan adalah dua bidang utama di mana bentuk pengangguran itu terjadi. Selanjutnya, dampak pengangguran, di mana pengangguran juga akan menimbulkan dampak negatif jika sifat pengangguran sudah sangat struktural atau kronis. Yang pertama itu terganggunya stabilitas perekonomian, dan yang kedua terganggunya stabilitas sosial politik. Pada hal yang pertama, terganggunya stabilitas perekonomian, pengangguran struktural atau kronis akan mengganggu stabilitas perekonomian dilihat dari sisi permintaan dan penawaran agregatnya. Jika permintaan agregat melemah, untuk dapat bertahan hidup, manusia harus bekerja, sebab dengan bekerja dia akan memperoleh penghasilan yang digunakan untuk belanja barang dan jasa. Jika tingkat pengangguran inflasi sudah bersifat struktural, maka daya beli akan menurun, yang imbas panjangnya akan menimbulkan penurunan permintaan agregat. Jika penawaran agregat melemah, maka tingginya tingkat pengangguran juga akan menurunkan penawaran agregat. Bila dilihat dari peranan tenaga kerja sebagai faktor produksi utama, semakin sedikit tenaga kerja yang digunakan, maka semakin sedikit penawaran agregat. Dampak pengangguran terhadap penawaran agregat semakin terasa dalam jangka panjang. Semakin lama seseorang menganggur, keterampilan, produktivitas maupun etika kerjanya akan mengalami penurunan. Yang kedua tadi ada terganggunya stabilitas sosial politik. Kronisnya kondisi pengangguran suatu negara juga akan menyebabkan terganggunya stabilitas sosial politik suatu negara, karena saat ini pengangguran bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial politik, sebab dampak sosial dari pengangguran sudah jauh besar dari masa-masa sebelumnya. Pengangguran yang tinggi akan meningkatkan angka kriminalitas, baik berupa kejahatan pencurian, perampokan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, maupun kegiatan-kegiatan ilegal lainnya. Selanjutnya, adapun cara mengatasi pengangguran. Beberapa program yang bisa dikembangkan untuk mengurangi pengangguran, diantaranya seperti yang disarankan oleh Bank Dunia, yaitu yang pertama, penciptaan pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan mendorong laju investasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan menciptakan efek penggadaan. Yang kedua, fleksibilitas dan investasi tenaga kerja. Berkaitan dengan tenaga kerja, saat ini pengusaha merasa beban yang harus ditanggung menjadi semakin berat, khususnya terhadap pekerja yang keluar karena harus memberikan pesangon yang tinggi. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja baru, di mana yang perlu mendapatkan perbaikan adalah seberapa efektif penciptaan lapangan kerja tersebut akan dalam menyerapkan tenaga kerja yang benar-benar membutuhkan, seberapa efektif output yang dihasilkan dari lapangan pekerjaan tersebut, dan seberapa sesuai antara kebutuhan masyarakat dengan lapangan kerja yang tersedia. Itulah tadi pemaparan mengenai inflasi dan pengangguran. Yang terakhir mengenai hubungan antara inflasi dan pengangguran, di mana terdapat beberapa pandangan tentang hubungan antara inflasi dan pengangguran. Dalam ekonomi makro ada dua teori utama mengenai hubungan ini. Yang pertama itu pada kurva Phillips dan pada teori monetarisme, di mana pada kurva Phillips adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan ini
di mana teori ini menyatakan bahwa ketika tingkat pengangguran rendah, maka tingkat inflasi akan tinggi, dan sebaliknya. Dalam jangka pendek, penurunan tingkat pengangguran akan meningkatkan permintaan tenaga kerja dan mendorong kenaikan upah. Hal ini akan mendorong kenaikan biaya produksi dan harga barang dan jasa, sehingga terjadi inflasi. Sebaliknya, ketika tingkat pengangguran tinggi, permintaan tenaga kerja rendah, sehingga upah turun, biaya produksi menurun, dan harga barang dan jasa stabil atau menurun. Yang kedua tadi ada teori monetarisme, di mana teori monetarisme menyatakan bahwa inflasi disebabkan oleh peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dalam teori ini, pengangguran dianggap sebagai suatu keadaan sementara yang terjadi karena ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di pasar. Dalam jangka panjang, tingkat pengangguran akan kembali ke tingkat alaminya, sedangkan inflasi akan terus meningkat jika jumlah uang yang beredar terus bertambah. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara inflasi dan pengangguran tidak selalu bersifat linear dan tidak terlalu bersifat linear dan tergantung pada faktor-faktor ekonomi yang kompleks. Namun secara umum, ketika tingkat pengangguran rendah, maka tingkat inflasi akan cenderung meningkat, dan begitu juga sebaliknya. Itulah tadi pemaparan materi saya mengenai inflasi dan pengangguran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.